Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA PGRI 2 Marga 3 kelas 11. Kali ini perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Nur Effendi. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Pak Effendi. Di kelas 11 ini Bapak akan mengajar materi pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Untuk perkenalan lebih jauh, kapan-kapan saja nanti pada saat kita belajar tatap muka, tidak daring seperti ini. Baik, langsung saja materi untuk semester 1 ini, terutama di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang perangkat keras internet. Jadi materi kita di semester 1 ini adalah internet. Saya rasa ini adalah bukan hal yang asing buat kalian, di telinga kalian, karena internet ini sudah bisa jadi saat ini menjadi kebutuhan pokok manusia era digital. Baik, langsung saja. Perkembangan internet. Sebelum mempelajari dan mengenal lebih jauh tentang internet, akan dibahas beberapa hal yang mendasari perkembangan internet. Perkembangan teknologi internet tidak lepas dari perkembangan jaringan komputer. Nah, kalau internet yang kita konsumsi setiap hari itu melalui gadget ya, melalui Android. Tapi di sini kita akan lebih spesifiknya internet itu dalam hal komputerisasi ya. Tapi nggak apa-apa, nggak akan beda jauh dengan yang ada di gadget kalian. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer itu adalah hubungan antara dua komputer atau lebih yang ditujukan untuk berbagi informasi atau berbagi perangkat keras. Hubungan antara satu komputer dengan komputer yang lain itu sudah bisa disebut dengan sebuah jaringan komputer. Kalau kalian pernah melihat atau mengintip atau bahkan mengoperasikan komputer kalian, komputer di lab komputer yang ada di Semabda, itu kan komputernya banyak tuh. Jadi disitulah disebut dengan sebuah jaringan komputer, karena ada komputer lebih dari satu yang saling terhubung. Itu disebut dengan jaringan komputer. Nah, seperti ini. Kalau ini langsung terkoneksi dengan internet ya. Bisa kita lihat di sini ada modem. Modem ini adalah modulator, demodulator atau perangkat keras yang digunakan untuk mengoneksikan atau menangkap sinyal digital ke sinyal analog dari satelit, kita masukkan ke dalam atau kita tangkap ke dalam komputer kita. Kemudian media penyimpanan hard disk. Nah, dari satu komputer yang terhubung ke internet ini berbagi jaringan atau berbagi sarana dengan komputer-komputer yang lain. Bisa jadi printernya ada komputer A, B, C dan seterusnya. Itu kurang lebih jaringan komputer. Jaringan komputer yang pertama yang akan kita bahas adalah Local Area Network atau biasa disebut dengan LAN. Yaitu jaringan komputer yang paling kecil, minimal terdiri dari dua komputer. Kalau sudah ada dua komputer saling terhubung, itu bisa disebut atau jaringannya bisa kita buat dengan sistem LAN atau Local Area Network. LAN biasanya digunakan di lingkungan perkantoran, kursus, sekolah, perusahaan, atau perumahan biasa ya. Untuk mempermudah dalam pola hubungan antara satu komputer dengan komputer lainnya, LAN memiliki beberapa pola yang disebut dengan topologi. Topologi adalah pola, bentuk, atau model dari sebuah jaringan. Topologi jaringan dibedakan menjadi dua macam, yaitu topologi fisik dan topologi logika. Yang dimaksud dengan topologi fisik itu yang secara fisik, secara visual itu bisa kita saksikan, bisa kita lihat, bisa kita raba dan seterusnya. Sedangkan kalau topologi logika itu biasanya menggunakan sistem WiFi atau nirkabel. Jadi tanpa kabel dia itu terhubung, itu cara melihatnya atau klasifikasinya dikelompokkan ke dalam topologi logika. Macam-macam topologi fisik jaringan komputer. Oke, yang pertama adalah tipe topologi bus. Pada topologi bus ini digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh klien dan server dihubungkan. Jadi kabelnya itu satu dihubungkan ke dalam satu komputer khusus yang disebut dengan server.
Jadi sorry tadi belum dibahas di atas, yang dinamakan dengan jaringan komputer itu ada dua jenis komputer minimal ya, ada klien, ada server. Klien itu adalah komputer yang dilayani, ada motor lewat. Server itu adalah komputer yang melayani, ya. Saya ulangi, klien itu adalah komputer yang dilayani, sedangkan server adalah komputer yang melayani. Nah, itu dalam sebuah jaringan seperti itu. Keunggulannya adalah penambahan komputer baru mudah dilakukan karena tinggal menyolokkan kabel satu, tidak perlu membongkar jaringan yang sudah ada. Sambungan kabel sederhana dan hemat kabel. Nah, kelemahannya adalah lalu lintas data sangat padat, jadi biasanya servernya ini akan lemot atau lelet lah bahasanya. Jika salah satu klien rusak, sistem tidak berfungsi dan sulit mendeteksi. Nah, jika ada satu komputer yang rusak dalam jaringan itu, server ini susah mengetahui mana ya yang rusak kabelnya, mana yang rusak komputernya, dan seterusnya. Ini kelemahan dari topologi bus. Kemudian tidak efektif untuk jarak jauh. Ini kalau misalnya dari kantor atau lab komputer, kita tarik kabel ke ruangan kelas 11 IPS misalnya, itu sangat jauh sekali, jadi otomatis susah untuk mengoneksikannya. Ini tidak efektif kalau terlalu jauh menarik kabel. Kemudian yang kedua adalah topologi star. Pada topologi star ini masing-masing klien dihubungkan secara langsung ke server melalui hub. Nah, jadi ada tambah, kalau tadi menggunakan kabel langsung, kalau ini ada satu lagi alat yang namanya hub atau switch. Hub ini adalah satu perangkat yang digunakan untuk membagi sarana jaringan ya. Keunggulannya adalah semua klien terhubung ke pusat server menyebabkan kontrol terpusat. Pemasangan dan menambahkan kabel menjadi mudah dan paling fleksibel karena ada tambahan alat itu tadi. Jika salah satu klien mengalami gangguan, tidak akan mengganggu klien lain karena sudah punya jalur sendiri-sendiri ya. Oke. Kelemahannya karena kontrol terpusat maka elemen hub switch kritis, jadi biasanya hub ini sering cepat rusak ya, seperti di lab komputer Samabda itu sudah habis 3 apa 2 selama saya pegang dulu ya, tapi nggak apa-apa, harganya nggak terlalu mahal, nggak nyampe 1 juta, tergantung dari jumlah lubangnya saja sih. Lebih boros kabel karena harus dari komputer ke hub, komputer ke hub, komputer ke hub, baru hub itu ke server, jadi banyak sekali kabel. Kalau kalian lihat di lab itu akan banyak sekali kabel berseliweran. Ini namanya hub, salah satu contoh hub ini ya. Ini lubangnya ada 8 lubang. Jadi ini dibagi ke komputer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan ini ke server, atau bisa jadi server juga masuk ke sini, ini digunakan untuk ke internet ya. Kemudian topologi ring. Di dalam topologi ring ini tiap klien ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Ribet bener topologi ring ini ya, kalau saya amati. Makanya jarang sekali orang menggunakan topologi ini. Bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak sesuai, informasi akan dilewatkan diteruskan ke komputer lain. Keunggulannya adalah tidak akan terjadi tabrakan arus data seperti pada bus, lebih hemat kabel. Kekurangannya adalah jika terjadi gangguan di salah satu tempat jaringan saja, itu seluruh jaringan akan terganggu. Penambahan komputer baru lebih sulit, bongkar. Peka terhadap kesalahan. Nah, ini memang sih peka terhadap kesalahan ini maksudnya gini. Kalau ada satu komputer bermasalah gitu, yang lain itu akan ikutan error lah ya. Kayak satu kelas ini misalnya satu orang aja ribut aja dalam satu kelas, itu otomatis akan terganggu semuanya. Kemudian topologi jaringan komputer. Nih gambarnya. Ini serial bus, ring, star, extend star topologi, mesh topologi. Tadi yang kita bahasanya 3 ini. Tapi yang paling enak itu ini digunakan, sering sekali digunakan ya. Ini juga nih. Oke, itu untuk pertemuan pertama kita hari ini. Mudah-mudahan
Semua dalam keadaan sehat, tetap jaga protokol kesehatannya dimanapun kamu berada. Jangan lupa pakai masker. Semoga semuanya sehat dan saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.